Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap anak-anak semuanya sebelum mengikuti pembelajaran sampai nanti akhir dari pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak tetap mengikuti pembelajaran dengan tertib dan tetap semangat. Oke, baiklah, sebelum Ibu mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar diperlancar dalam belajar. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, yang selanjutnya akan Ibu absen dulu ya. Oke, yang pertama Andi. Oke, masuk ya. Alif. Oke, Bayu. Oke, Bella. Cindy. Rangga. Oke, Naura. Oke. Baiklah, lanjut ya. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang materi tentang iman kepada malaikat, yang mana ada 4 poin yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama adalah definisi iman kepada malaikat. Yang kedua, dalil yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Yang ketiga, sifat dan perilaku malaikat. Dan yang terakhir adalah nama dan tugas-tugas malaikat. Oke, sebelum masuk ke definisi malaikat, definisi iman kepada malaikat, Ibu akan bertanya terlebih dahulu nih. Siapa yang tahu malaikat? Arti dari malaikat atau malaikat itu sebenarnya siapa sih? Oke, ada yang mau menjawab? Oke, Naura. Iya, pintar sekali. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Oke, ada yang mau menanggapi? Atau mungkin menambahi jawaban dari Naura? Silahkan. Oke, Mas Bayu. Iya, benar sekali. Malaikat itu adalah utusannya Allah yang ditugaskan untuk mencatat amal-amal manusia. Nah, jadi malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya, yang mana tugasnya adalah mencatat amal-amal manusia. Nah, malaikat itu sebagai utusan Allah yang mana diturunkan untuk menyelesaikan urusan-urusan yang diperintahkan oleh Allah, ya benar sekali. Nah, sebelum masuk ke definisi iman kepada malaikat, Ibu akan bertanya lagi nih. Dalam rukun iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang keberapa? Iya, rukun iman yang kedua. Yang pertama iman kepada siapa? Allah. Yang kedua iman kepada malaikat ya. Nah, sekarang kita masuk kepada definisi dari iman kepada malaikat. Iman berarti percaya atau yakin. Jadi, iman kepada malaikat itu berarti meyakini dan mempercayai bahwa malaikat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya, yang mana tugasnya adalah menyelesaikan apa yang diperintah oleh Allah. Ya, benar sekali. Nah, adalah dalil yang berkaitan dengan malaikat. Nah, di sini dalil Al-Qur'annya adalah Al-Qur'an surah 21. Ada yang tahu surah 21 itu surah apa? Iya, 21 itu surah Al-Anbiya ayat 19 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ardh man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya,
dan milikmu yang ada di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya itu tidak mempunyai rasa angkuh dalam menyembahnya dan tidak pula merasa letih dalam menyembahnya. Artinya gini, kita tidak melihat malaikat itu seperti apa, tapi kita wajib mengimani. Oke. Begitu pula dengan iman kepada Allah, kita juga tidak tahu Allah itu seperti apa sih. Nah, tapi kita harus tetap mengimaninya. Oke, setelah tadi kita membahas tentang definisi iman kepada malaikat dan mempelajari tentang dalil yang berkaitan dengan malaikat, sekarang kita masuk pada sifat dan tugas dari malaikat. Oke. Yang pertama, malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah melakukan maksiat. Nah, yang kedua, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Yang terakhir, malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Oke. Udah paham ya semuanya? Oke, di sini Ibu akan membuka pertanyaan. Barangkali anak-anak ingin bertanya. Oke, Mas Alif, bertanya apa? Oke, jadi Ibu ulangi ya pertanyaan dari Mas Alif. Sebenarnya apa hanya 10 malaikat itu jumlahnya berapa? Apakah hanya 10? Oke, Ibu akan menjawab ya. Malaikat itu sebenarnya ada banyak. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, di situ pada saat Rasulullah SAW Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim itu di Baitul Ma'mul. Nah, di sana itu ada 70.000 malaikat. Nah, jadi malaikat itu ada bukan hanya 10 ya, betul. Malaikat itu ada banyak dan di Al-Quran dan kitab-kitab dijelaskan bahwa malaikat itu ada 70.000. Oke, sudah paham? Lanjut ya. Sekarang kita masuk pada poin-poin yang terakhir, yakni tugas dari malaikat. Oh iya, Ibu mau bertanya dulu. Kalian sudah hafal 10 malaikat itu? Coba sebutkan. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Israil, yang kelima Munkar, terus Nakir, terus Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ya, ada 10 ya yang wajib kita imani. Nah, jadi kan tadi sudah Ibu jelaskan bahwa malaikat itu sebenarnya ada banyak sekali. Tapi yang wajib kita imani dan yang wajib kita ketahui itu hanya ada 10. Nah, kalian apakah sudah tahu tugas dari malaikat yang sudah disebutkan tadi? Oke, kita lanjut ya. Tugas dari malaikat Jibril itu apa? Menyampaikan wahyu. Betul. Yang kedua malaikat Mikail. Tugasnya apa? Memberikan rizki. Oke, yang ketiga malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Ya, yang keempat malaikat Israil. Ini yang sangat menyeramkan. Malaikat Israil tugasnya apa? Mencabut nyawa. Ya, benar. Yang kelima dan yang keenam ada malaikat Munkar dan Nakir. Ya, tugasnya adalah menanyai di alam kubur. Yang ketujuh ada malaikat Raqib, mencatat amal baik manusia. Yang kedelapan Atid, mencatat amal buruk manusia. Nah, jadi anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari itu kita diawasi oleh 2 malaikat. Malaikat siapa? Ya, malaikat Raqib dan Atid. Setelah Raqib dan Atid, yang ke-9 ada malaikat Malik. Tugasnya adalah menjaga
pintu neraka. Iya, pintar. Terus yang terakhir adalah malaikat Ridwan, yaitu tugasnya adalah menjaga pintu surga. Oke. Nah, karena 4 poin sudah disampaikan semua, jadi kita review. Review. Hari ini kita udah belajar apa saja? Yang pertama adalah definisi iman kepada malaikat. Yang kedua, dalil yang berkaitan dengan malaikat. Yang ketiga, sifat dan perilaku malaikat. Dan yang terakhir adalah nama-nama dan tugas dari malaikat. Mungkin pelajaran kita pada hari ini cukup sampai situ ya. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Bila ada kesalahan, ada tutur kata yang Ibu yang kurang berkenan di hati anak-anak semua, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.